Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Qadir dari SMK Negeri Sumberjo. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang salah satu cara menghindari penyakit hati, yaitu godok. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian godok, yang kedua menganalisis dalil godok, yang ketiga menjelaskan bahaya godok, dan yang keempat menyebutkan cara menghindari godok. Kalian tahu yang di atas adalah gambar handphone. Jika benda ini adalah benda kesayangan Anda dan teman Anda secara tidak sengaja menjatuhkannya hingga rusak seperti pada gambar, apa yang akan Anda lakukan? Jika sebaliknya Anda sendiri secara tidak sengaja melakukannya terhadap benda milik teman Anda tanpa ia tahu, apa yang akan Anda lakukan? Pengertian sikap godok. Godok berasal dari kata godiba yakdibu godban, yang artinya marah. Sikap temperamental atau godok dapat diartikan sebagai wujud pelampiasan seseorang atas rasa kecewa dan rasa tidak puasnya. Dengan kata lain, marah dapat terjadi ketika seseorang merasa kecewa hingga tidak dapat menahan emosinya. Dalil larangan godok. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku wasiat." Beliau bersabda, "Janganlah kamu marah." Laki-laki itu mengulangi kata-katanya. Beliau tetap bersabda, "Janganlah kamu marah." Hadis riwayat Bukhari. Dalil yang kedua dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'idz billah innahu samii'un 'alim. Artinya, jika setan benar-benar menggodamu dengan halus, berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 200. An jaddi Atiyata wa qad kanat lahu suhbatun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ghadaba minasyaitani wa innasyaitana khuliqa minan nar wa innama tudfa'un naru bil ma'i wa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Rawahu Abu Dawud. Artinya dari nenekku Atiyah radhiyallahu an, dia memiliki sahabat dan dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan sesungguhnya api itu dipadamkan dengan air. Maka apabila salah seorang di antara kamu marah, maka hendaklah dia berwudu." Hadis riwayat Abu Dawud. Siapa orang yang paling kuat? Apakah orang yang seperti di gambar, yang berotot besar, atau yang mampu bergulat? Jawabannya ada di dalam hadis berikut. An Abi Hurairah
radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa shadidu bisur'ah innama shadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi muttafaqun alaih. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang kuat bukanlah yang kuat dalam bergulat, namun orang yang mampu menguasai dirinya tatkala ia sedang marah. Hadis riwayat muttafaq alaih. Penyebab sifat temperamental atau ghadab atau marah. Yang pertama ada faktor fisik seperti kelelahan yang berlebihan, kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh, reaksi hormon kelamin, ketergantungan alkohol. Ada yang kedua yaitu faktor psikis atau rohaniyah seperti ujub, bangga terhadap diri sendiri, perdebatan atau perselisihan, benda gurau yang berlebihan, ucapan yang keji dan tidak sopan, sikap permusuhan kepada orang lain, depresi, rasa cemas yang berlebihan, gangguan perkembangan saraf, kepribadian ganda, rasa sedih. Dan tingkatan sifat temperamental atau ghadab dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah golongan marah berlebihan, yaitu golongan yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan sifat pemarah, lalu bersikap berlebihan sehingga kehilangan kendali terhadap akal sehatnya. Hal ini bisa membentuk dendam, benci, dan dengki. Terbentuk karena 2 hal, pembawaan dan kebiasaan. Kemudian golongan yang tidak memiliki sifat marah. Kebalikan dari ifrat, golongan ini sama sekali tidak akan menunjukkan sikap marah terhadap apapun yang terjadi di sekitarnya. Urusan agama yang dihina maupun diinjak-injak oleh golongan lain pun mereka akan bersikap acuh, tidak peduli dan tidak memiliki hasrat untuk melakukan pembelaan terhadap kebenaran. Golongan ini tercela. Kemudian yang ketiga, golongan yang mampu berlaku adil dan proporsional. Mereka tidak akan kehilangan sifat pemarah sama sekali, tetapi akan marah hanya pada saat-saat tertentu dengan kemarahan yang proporsional. Daya sifat ghadab. Yang pertama cenderung menyalahkan pihak lain. Yang kedua menimbulkan rasa sakit hati pada orang yang dimarahi. Yang ketiga menimbulkan pertengkaran, menimbulkan rasa dendam, dan berdampak buruk pada cara menghindari sifat ghadab. Yang pertama membaca ta'awudz. Yang kedua mengubah posisi, apabila sedang berdiri maka duduk, apabila sedang duduk maka berbaring. Yang ketiga, apabila semua upaya telah dilakukan dan tidak berhasil, maka lakukanlah. Manfaat menghindari sikap marah atau ghadab. Yang pertama dapat menumbuhkan kekuatan jiwa dan berpikir jernih. Kedua, dapat menjadi orang yang kuat, tidak merugikan orang lain dan lingkungan sekitar. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hadiah surga, menghindari kebencian dan permusuhan, membawa kebahagiaan, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling terakhir, kita harus sabar. Dalam hadis Nabi dijelaskan yang artinya sesungguhnya besarnya pahala tergantung kepada besarnya ujian, dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum dia akan menguji mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Terima kasih. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.